Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika bersuci, menyisir, dan mengenakan sandal. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Dandi Dolor. Kali ini berjumpa lagi ke channel Dandi Dolor. Oke sahabat Dandi Dolor, kali ini kita akan membahas lagi buku mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk sahabat Dandi Dolor yang belum menonton video-video sebelumnya atau bab-bab sebelumnya, silakan diklik di link sebelah sini ya. Tinggal klik, tonton sampai habis dan lanjut lagi ke video ini. Jadi kali ini, kemarin kita sudah bahas bab mengenai rambut Rasulullah SAW. Sekarang kita membahas atau membaca buku ini berjudul bab cara bersisir Rasulullah SAW. Jadi cara bersisirnya kita akan bahas di video kali ini. Check it out. Oke sahabat Dandi Dolor, kita akan membaca ya. Tapi sebelum mengawali kegiatannya, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala kegiatan kita ini, baik yang membaca maupun yang mendengar, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk umat semuanya. Bab keempat, yaitu cara bersisir Rasulullah SAW. Ada terdapat 5 hadis. Kita akan bacakan dari pertama untuk sahabat Dandi Dolor. Oh ya, jangan lupa yang belum bantu subscribe, silakan bantu klik tombol subscribe di bawah ini. Ingat, subscribe itu gratis untuk mendukung channel ini. Oke, kita akan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama dari Ishaq bin Musa al-Ansari bercerita kepada kami, Ma'an bin Isa bercerita kepada kami, Malik bin Anas bercerita kepada kami, dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku sering menyisir rambut Rasulullah SAW dan saat itu aku sedang haid. Ya, itu hadis yang pertama. Jadi Aisyah radhiyallahu anhuma ini, ia berkata, aku sering menyisir rambut Rasulullah SAW dan saat itu aku sedang haid. Berikutnya hadis kedua dari Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, Waqi memberitahukan kepada kami, Ar-Rabi min Sabi memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Abban yakni Ar-Rikashi dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW sering meminyaki rambutnya, menyisir janggutnya, dan menutupi kepalanya dengan kain setelah diberi minyak, sampai-sampai pakaian beliau seperti pakaian penjual minyak. Itu saking wanginya. Jadi hadis kedua ini dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW sering meminyaki rambutnya. Jadi sahabat-sahabat dari Dolor yang mempunyai rambut atau khususnya laki-laki, ya diberi minyak rambutnya supaya enak disisir dan wangi. Menyisir janggutnya, dan janggutnya Rasulullah SAW itu lebat, jadi disisir sampai di janggut-janggutnya dan menutupi kepalanya dengan kain setelah diberi minyak. Jadi sudah diberi minyak, ditutupi dengan kain atau sorban ya. Sampai-sampai pakaian beliau seperti pakaian penjual minyak. Jadi saking wanginya Rasulullah SAW itu seperti orang penjual minyak wangi. Dari hadis yang kedua. Lanjutnya hadis ketiga dari Hanad bin Asyari bercerita kepada kami, Abul Ahwas memberitahukan kepada kami, dari Aisyah bin Abi Asy'atsah
dari ayahnya, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika bersuci, menyisir, dan mengenakan sandal. Jadi yang hadis ketiga ini dari Aisyah. Rasulullah yang berbunyi, Rasulullah suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika bersuci, menyisir, dan mengenakan sandal. Jadi sahabat dan dulur, yang kita dapat dari hadis ketiga ini, ya kita sebisa mungkin kegiatan yang kita lakukan yang baiknya kita dahulukan bagian kanan, seperti bersuci, mandi, menyisir, dan mengenakan sandal. Ya termasuklah mengenakan baju, dahulukan yang kanan, dan memakai tas atau ransel, dahulukan tangan yang kanan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu hadis yang ketiga. Lanjut lagi, hadis yang keempat. Dari Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, dari Yahya bin Sa'id memberitahukan kepada kami, dari Hisham bin Hisan Al-Hasan Al-Bashri, dari Abdullah bin Mukhaffal, ia berkata, Rasulullah SAW melarang kami untuk merapikan rambut secara berlebihan kecuali hanya sesekali. Jadi hadis yang berbunyi ini dari Mukhaffal, dari Abdullah bin Mukhaffal. Ia berkata, Rasulullah SAW melarang kami untuk merapikan rambut secara berlebihan, sahabat, kecuali hanya sesekali. Jadi Rasulullah SAW melarang kita untuk berlebihan, secara berlebihan. Dalam 1 menit menyisir, dalam 1 menit lagi nyisir lagi. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kecuali hanya sesekali, misalkan rambut kita lagi berantakan nih sahabat, jadi kita keluarin sisir, ya nyisir rambut untuk merapikannya biar enak dipandang. Jadi itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Lanjutnya hadis yang terakhir, sahabat dan idolor, yang berbunyi, dari Al-Hasan bin Arafah bercerita kepada kami, Abdus Salam bin Harb bercerita kepada kami, dari Yazid bin Abi Khalid, dari Abul Ala Al-Audi, dari Humaid bin Abdurrahman, dari salah seorang sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyisir rambutnya sesekali. Jadi hadis yang terakhir ini, sahabat dan idolor, jadi Rasulullah SAW itu menyisir rambutnya hanya sesekali, bukan hampir setiap satu menit langsung nyisir, 1 menit ke depan nyisir lagi. Enggak, Rasulullah SAW itu menyisirnya sesekali. Dan apabila rambutnya berantakan atau ada kurang rapi lah, jadi keluarkan sisir, nyisir. Jadi itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yang kita dapatkan dari video ini, yaitu Rasulullah SAW itu orangnya rapi, bersih, wangi. Karena suatu kerapian itu yang dicintai oleh Allah, dan wangi-wangian itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu berlebihan dalam menyisir rambut. Jadi yang berlebihan itu tidak baik ya sahabat dan idolor. Oke sahabat dan idolor, mungkin itu saja yang kita bahas dalam video ini, cara bersisir Rasulullah SAW. Dan ini ada gambar 2 helai rambut Rasulullah SAW. Benda ini tersimpan di Topkapı Museum Istanbul, Turki. Jadi nanti kita sertakan gambar rambut Rasulullah SAW ini di sini ya. Jadi nanti boleh di post videonya atau habis itu di zoom, silakan. Ini gambarnya rambut Rasulullah SAW. Oke sahabat dan idolor, mungkin itu saja pembahasan di video ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe, bantu channel ini untuk terus berkembang. Dan dukung, komen selalu, kritik dan saran sangat diperlukan untuk membangun konten ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas sahabat-sahabat dan idolor yang telah menonton video ini sampai habis. Dan yang membantu subscribe, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa komen juga. Oke sahabat idolor, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau membaca buku ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
kepada Allah saya mohon ampun, dan apabila ada salah kata, salah pengucapan, salah gelar atau salah penyebutan kalimat-kalimat di dalam buku ini, saya mohon maaf. Dan kritik dan saran silakan tinggalkan di kolom komentar. Lebih dan kurang saya sahabat dan dulur, nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang bab kelima, yaitu bab uban Rasulullah SAW. Terdapat 8 hadis. Silakan sahabat dan dulur nantikan videonya, dan atau klik di akhir video, nanti kita sertakan linknya untuk video yang bab kelima, yaitu tentang bab uban Rasulullah SAW. Terdapat 8 hadis. Saya akhiri video ini dengan melapaskan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita bisa mimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan menjadi umatnya di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bom Kitonian.